jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sifatnya kultum di subuh pagi hari ini di bulan suci Ramadan, bahwa sebuah rasa kesyukuran yang cukup luar biasa yang tak henti-hentinya kita haturkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2022 1443 Hijriah. Tentu ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan, maka kita selalu diperdengarkan dengan materi-materi syiar dakwah yang tentunya kadang itu berulang-ulang, karena memang tujuannya adalah bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita bisa mensucikan diri kita, mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Misalnya saya sudah umur 42 tahun hidup di muka bumi ini. Sejauh ini apa yang telah saya perbuat dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan. Begitupun dengan Ramadan-Ramadan yang kita telah lewati bersama dengan keluarga, kerabat, teman, sahabat. Tentu semua memiliki cerita dan pengalaman bagaimana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menghidupi, dan saling menyemangati dalam hidup dan kehidupan kita, terkhusus dalam belajar tentang ilmu agama. Hal yang sering kita tonton di bulan suci Ramadan adalah film yang namanya Para Pencari Tuhan. Memang menjelang sahur ada Deddy Miswar sebagai pemeran utama, yang memang konten filmnya adalah materi dakwah sesungguhnya, karena dia mengangkat tentang fenomena kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Di filmnya juga memberikan sebuah otokritik terhadap umat Islam itu sendiri dan pemerintah terkadang. Kritik terhadap umat muslim, masjid dibangun dengan mewah dan megah tetapi jamaahnya tidak cukup satu saf, dan lain-lain sebagainya. Kemudian episode kali ini saya tonton, justru penekanannya adalah bagaimana kita umat muslim harus solid, harus bersatu, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Artinya apa? Bahwa penyampaian syiar Islam, dakwah yang sering kita dengar baik di masjid maupun radio, televisi, dan di YouTube, tetapi jangan didengar begitu saja kemudian berlalu tanpa memetik sebuah hikmah atau makna dalam isi materi dakwanya. Misalnya tentang sholat, memang kita dianjurkan sebuah kewajiban, sebuah keharusan umat muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Laki-laki di masjid secara berjamaah, perempuan bisa di masjid, bisa di rumah.
Nah, ruang evaluasi di Ramadan ini tentu memberikan pencerahan bagi diri kita masing-masing. Itu yang saya katakan tadi tentang ruang evaluasi terhadap diri kita masing-masing di umur 40 tahun, 50 tahun. Apa yang telah kita perbuat selama hidup kita. Kita harus ingat secara bersama bahwa kehidupan di dunia bukan kehidupan yang kekal dan abadi, tetapi yang kekal dan abadi adalah di akhirat. Tentu ini adalah awal, dan alam selanjutnya adalah di akhirat bagaimana kita membawa bekal yang kita pertanggungjawabkan dan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia kita telah melakukan perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai hamba Allah menjaga hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Begitupun dengan hubungan manusia dengan manusia secara horizontal dan manusia dengan alam atau lingkungan. Tentu Ramadan ini adalah sebuah ruang untuk menyucikan jiwa kita, hati kita, untuk lagi dan lagi meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita, sehingga ke depan kita memiliki modal yang besar untuk kehidupan selanjutnya. Salah satu hikmah Ramadan yaitu melahirkan yang namanya solidaritas sosial yang tinggi. Jadi artinya bukan saja pada masa pandemi COVID-19 kemudian hadir yang namanya solidaritas sosial, tetapi hikmah Ramadan masuk kategori salah satunya adalah solidaritas sosial, bagaimana ada kepekaan sosial yang tinggi, bagaimana ada keikhlasan, ketulusan untuk membantu sesama, membawakan ala kadar buka puasa di masjid, anak yatim, panti asuhan, berbagi takjil, kemudian memperbanyak sedekah-sedekah lainnya. Ini adalah bagian dari solidaritas sosial yang sesungguhnya. Jadi bicara tentang ilmu pengetahuan, sesungguhnya sudah sangat sempurna dan paripurna di kitab Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja kultum pada subuh hari ini. Semoga kita semua dilancarkan dan diberkahi amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan kita selama Ramadan, diberikan kesehatan, kekuatan iman, dijauhkan dari sakit atau penyakit. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.